Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa qudwatil gadat sayyidina Muhammadin khairil makhluqina fil ardi was samawat wa ala alihi nujumul ihtida wa ashabihi masabihil iqtida wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil miqat alaina ma hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai para guru-guru kita, para kiai, para asatidzah, para hujjaj, bil khusus orang tua kita ibunda Dr. Anda Haji Astutiwati, semoga memberi sehat afiat. Juga guru kita Ustaz Haji Faisal, Ustaz Haji Abdul Ghafur, Ustaz Haji Abdurrahman, Allah beri sehat afiat. Ustaz Haji Ibrahim, Ustaz Haji Farhan, Ustaz Mulyo, para asatidzah yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'lim para hadirin hadir jemaah majelis ta'lim An-Nur. Mudah-mudahan semua juga Yayasan Miftahul Jannah semua Allah beri panjang umur, sehat afiat, Allah beri keberkahan dunia dan akhirat, Allah berikan keistiqamahan untuk kita, dan dengan duduknya kita di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan setiap hajat kita. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Khuluquna. Sebelumnya kita niatkan niat menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah wa du'ati ilal khair wa dalalati ala al-huda ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa jannatihi minhu subhanahu wa ta'ala. علينا فتحا قريبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita sampai pada kalimat natakil alaihi wahdahu fi jami'il umur. Antara adab kita juga dengan Allah subhanahu wa ta'ala ialah kita bertawakal, natakil bertawakal, berserah diri alaihi kepadanya, wahdahu satu-satunya, artinya tidak berserah kepada yang lainnya, fi jami'il umur, di dalam segala perkara apapun. Artinya kita pasrah diri, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala apapun perjalanan hidup kita hanya kepada Allah. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang paling penting. Ya, seringkali kita mendengarkan nasihat-nasihat dari para muallim kita, para guru-guru kita, untuk kita selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mulai mempraktekannya. Namun lewat berapa waktu kita lupa lagi, kita lalai. Artinya jangan bergantung kepada selain Allah. Kita termasuk durhaka atau qalilul adab, kurang akhlak kita kalau kita bergantung kepada selain Allah. Mimma la yanfa' wa la yadur. Dari segala apapun yang tidak bisa memberikan manfaat buat kita, tidak bisa memberikan bahaya untuk kita, itu bergantung kepada selain Allah.
Jadilah kita hamba yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kehidupan orang-orang soleh tawakal kepada Allah ta'ala. Contohnya kata ulama, anak-anak kecil yang mereka selalu bertawakal, artinya berserah diri, karena mereka yakin ada orang tuanya yang memenuhi keinginannya, kebutuhannya, keperluannya. Ya, walaupun memang ini tawakalnya anak pada orang tua, tapi ini kita belajar. Kadang kita ini kurang rasa tawakal kita kepada Allah, bingungin besok, bagaimana lusa. Padahal ada yang mengatur hidup kita, ada yang mengurus hidup kita. Yang kita sendiri pribadi gak mampu mengurus hidup kita sendiri, gak mampu, kita gak punya kuasa. Atau kita serahkan kepada makhluk yang lain. Wala takilna ila anfusina wala ila ahadin min khalqika tarfah ain. Gak kita wakilkan pengurusan hidup kita kepada diri kita sendiri. Allah gak wakilin kita pada diri kita sendiri, gak mampu kita. Kita ngurus diri kita sendiri gak mampu. Begitu juga kepada makhluk yang lain, Allah nggak serahin sekejap mata, nggak diserahin sama mereka. Allah langsung yang mengurusnya, semua dari hamba-hambanya. Siapapun kita ada dalam kepengurusan Allah, maka jangan khawatir, jangan takut, tawakal kepada Allah. Ya, kita perlu menanamkan dalam diri kita tawakal, rasa tawakal kepada Allah Ta'ala, biar kita nggak punya rasa takut. Sampai kita diajarkan untuk membaca doa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan semua perkaraku, aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Allah tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Ya, makanya banyak orang yang ketika diuji kehilangan rasa tawakal, kehilangan imannya. Ini ramai di zaman sekarang bunuh diri. Tahu? Karena apa? Hilang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibisikin sama syaitan ngikut. Nah, syaitan sengaja emang bisikin kita supaya dirusak keyakinan kita. Padahal kita sering yakin besok buat lusa ada Allah, rezeki dari Allah, tenang aja, Allah yang ngatur. Tapi kadang-kadang ucapan sama hati nggak sepakat. Ya, ucapan sama hati udah waktunya, bingung deh. Ya, kelabakan bahasa kita. Padahal ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering cerita hati malah sama anaknya. Anaknya jangan bilang tenang aja, ada Allah, di sini ada Allah, di sana ada Allah, di mana-mana ada Allah. Artinya jangan khawatir. Yakin ini yang perlu kita kuatin. Rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang soleh dulu tawakalnya kuat. Tawakalnya kuat, gak bingung ya. Di Hadramaut, di Tarif, Masya Allah, orang-orang Tarif tawakalnya luar biasa. Lalu kita sekarang bingung nih, bangun pagi-pagi udah buka toko, udah dagang, nyari rezeki. Mereka tawakal sama Allah. Kita dulu waktu belajar di Tarif itu izin cuma hari Kamis doang boleh keluar. Dapat izin sejam itu. Saya pernah sejam jalan pengen ke jam 9, 2 jam 9 sampai jam 11 ke Tarif, pengen beli buku. Ada satu buku yang jual cuma toko itu doang. Kita pergi itu dari pondok ke pasar lumayan lagi ya, lumayan jauh dari sini kemana tahu? Ke Pondok Gede masih gede, pondok masih deketan. Taman mini lumayan ya, lumayan itu kurang lebih lah. Perginya aja 10 menit, pulang 10 menit, 20 menit. Tuh kita nyampe di tokonya tuh kurang lebih jam 9:04. Kagak buka-buka tuh toko. Itu tungguin, udah batas izin gitu, bentar lagi mau habis jam 11 baru buka tuh toko.
Kita godain, nanti kagak mau jualan apa ya? Bukain itu kok. Dia malah ngomong, terserah ente mau beli, ente nggak mau beli silakan. Ente mau datang, ente mau beli, tungguin ente nggak beli silakan. Tawakal itu begitu. Enggak peduli, begitu kan enggak maafin ya, kalau apa namanya silakan masuk. Enggak. Ntar mau zuhur dia ditutup lagi jam 11 buka, mau zuhur tutup. Siang tuh kagak buka dia. Siang orang Hadramut siapa yang mau buka toko? Siang bertidur semua, beristirahat. Panas luar biasa. Ntar buka-buka lagi asar. Habis asar tuh baru buka toko tuh. Mau maghrib ditutup lagi. Kadang ada yang malam buka, ada yang kagak buka udah. Kalau kita enggak, Masya Allah 24 jam kalau perlu tuh toko dibuka. Ya ntar tanya tuh toko 24 jam ya kuncinya hilang. Toko 24 jam kagak ada tutup itu toko. Jadi ada orang-orang soleh tawakal sama Allah Ta'ala. Sampai ada orang dagang, kalau ditarik itu ada orang dagang nih misalkan. Tinggalin aja begitu, dagangan belum tutup, belum apa, sholat tinggalin. Enggak bingungin ntar ada yang nyolong nih. Dulu tuh ditarik kalau pakai motor ditaruh aja pinggir jalan, kagak ada yang nyolong. Tawakal aja deh, kagak ada yang nyolong, gak ada yang nyuri, gak ada yang apa. Coba kita tinggalin motor pinggir jalan, nggak perlu lama, 10 menit udah hilang. Jago sekarang. Sepeda tuh taruh, nggak pernah bingungin karena mereka yakin tahu. Orang-orang kalau udah hatinya penuh tawakal Allah. Hatta dia nggak punya nih buat makan, buat apa, dia nggak mau dia melakukan sesuatu yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah diserahin, Allah bisa makan. Alhamdulillah nggak bisa makan ya udah. Agak sifatnya orang-orang yang bertawakal kepada nggak mikirin buat besok, buat lusa. Sayyidina Uwais Al-Qarani waktu didatangin sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu udah jabat sebagai khalifah, datang ke Sayyidina Uwais bawa uang dari Baitul Mal. Sayyidina Umar bilang, ya Uwais, mau nggak saya bawain uang ini dari Baitul Mal? Nggak bilang nggak usah, jangan. Gunain buat yang lain yang lebih perlu. Saya nggak perlu. Jangankan itu uang yang kau berikan, di kantong saya ini, di jubah saya masih ada uang 2 dirham hasil upahnya dia kerja pengangon kambing. Itu sampai sekarang saya masih belum tahu. Saya lagi mikirin, belum tahu saya mau gunain buat apa itu uang 2 dirham, saya masih bingung. Awakalnya, malah yang ada dia mau kasih. Kalau perlu bawa nih uang 2 dirham. Yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bingungin wala besok wala. Rezeki kita ada di tangan Allah. Apa yang kita pengenin, masalah sebesar apapun masalah, ya harus serahin Allah. Nggak mampu, nggak bisa ngurusin masalah itu. Kita nggak bisa ngurusin kadang-kadang kita punya problema nih, ya Allah berat ya Allah, kalau bukan pertolongan Allah Ta'ala itu nggak mampu deh. Berat, nggak yakin gitu bisa nyelesain masalah seberat itu. Tapi ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya mau, punya kehendak, ya, punya iradah, punya kudrah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bakal nyelesain semua urusan. Makanya penting ngerasa kita bertawakal kepada Allah. Jangan bergantung sama makhluk kita bergantung sama siapapun. Kita kecewa bergantung sama makhluk, kecewa. Kita berbuat baik sama siapapun, kecewa kita kalau karena orang lain. Makanya kita berbuat baik juga karena siapa? Karena Allah. Kita sama istri nih, kita berbuat baik sama istri, kita sayangin istri. Karena apa? Karena Allah. Kita nikahin istri karena Allah. Kalau kita cuma nikahin karena istri kita, yang bahasa sekarang anak-anak muda karena cinta, suatu saat kalau bukan karena Allah, suatu saat kalau pasangannya ngelakuin kesalahan pasti kecewa. Dia udah berbuat baik, udah capek, udah lelah, udah memberikan sebagian hidupnya buat pasangannya, dapat balasan yang gak enak gitu, pasti dia kecewa. Karena ngelakuinnya bukan karena Allah, karena orang lain. Jadi kita serahin nama Allah, yakinin nama Allah, lakuin semua karena Allah. Mau dibalas sama orang, mau gak dibalas sama orang. Karena kadang-kadang yang kita harapin kalau dari makhluk nggak sesuai harapan kita, nggak sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau kita berharap sama Allah Ta'ala, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan apa yang kita perluin daripada apa yang kita minta.
apa yang kita minta, nggak dikasih sama Allah, tapi Allah kasih apa yang kita perlu, kita butuh. Baru Allah Subhanahu Wa Taala kan kasih. Makanya penting kita punya rasa tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takil alaih. Nah, adab kita sama Allah Taala, kita bertawakal. Hati-hati kita ngerasa Allah nggak mampu, nggak punya kuasa, bahaya. Allah maha kuasa, Allah maha mampu. Jangan menyelesaikan masalah yang menyelesaikan masalah apapun, Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu. Allah maha berkuasa, maha berkehendak. Kadang-kadang kita tuh suka ngerasa menyampingkan kemampuan Allah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan aja. Enggak, ya kita yang mesti ngurusinnya, kita yang mesti benerinnya, kita yang mesti jalaninnya. Kalau ente nggak berusaha, ente kagak benerin, ente kagak bakal. Semua yang benerin Allah. Allah mau bener itu bener, Allah nggak mau bener Allah itu nggak bakal bener. Allah nggak mau itu terjadi, nggak akan terjadi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah menginginkan, kun faya, ya kun faya. Makanya kita biar yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Serahin tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adab kita sama Allah Subhanahu Wa Taala, nukthiru min dzikrihi wa syukrihi. Perbanyak kita berzikir kepada Allah. Jadi hidup kita selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi kita capek sama zikir, kita capek berzikir, saking banyak kita capek. Sampai ada guru-guru kita suka ngomong zikir sama Allah dengan lisan, capek pakai hati. Sampai kita capek, udah capek. Kita dianjurin perbanyak zikir. Dulu orang-orang soleh gak luput zikirnya. Ya. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikir sama Allah, duduknya, dirinya, rebahnya, semua mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu zikir la ilaha illallahnya sehari 12.000 kali. La ilaha illallah, Allahnya 12.000 kali. Salat ala nabinya, salawatnya 12.000 kali. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, itu zikirannya la ilaha illallahnya 25.000 kali sehari. Saya sering ceritain sampai ada orang Singapura bawa jam zaman dulu tuh kayak jam beker diputar baru nyala, dikasih ke Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah nggak nolak, dikasih hadiah, jazakallahu khair, terima kasih, ditaruh tuh di atas meja. Ini orang Singapura pulang ke Singapura dari Hadramaut, pulang ke Singapura, balik lagi tahun berikutnya naik kapal, ngeliat tuh jam masih ada di situ utuh, cuma berdebu doang tuh jam, kayak nggak gerak. Udah di tempat di mana ditaruhnya dari tahun kemarin. Ditanya sama murid-muridnya, bilang, Habib, ini anak kasih jamnya mesti diputer Habib. Kalau jamnya kagak diputer kagak nyala. Ini kayaknya jam ditaruh begini aja. Iya, dari tahun kemarin yang ngasih, sampai sekarang udah ditaruh di situ. Dia bilang, nyalainnya begini Habib, diputer. Kata Habib Abdullah, maaf, saya buat muternya aja gak ada waktu. Waktu saya udah rapi, waktunya saya nemuin tamu, waktunya saya zikir, waktunya saya ngajar, waktunya saya ini. Buat muterin jamnya gak ada waktu. Kalau kita sekarang udah habis waktu kita buat main Instagram, wala Twitter, wala Facebook, wala habis, wala zikir, wala sholat ala nabi, wala. Padahal nggak ada yang membawa manfaat buat kita. Ya, perlu kita banyak. Jadi waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada kita sama Allah. Ya, kita banyakin berzikir, nukthiru min dzikri. Ya, wa syukri, dan juga perbanyak kita bersyukur. Artinya apa? Berbanyak lihat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniai buat kita, jangan cuma lihat ujiannya doang. Kita kadang suka ngeliat yang ujiannya doang, yang nikmatnya kayak kita hitung. Lebih asyik kita memperhatikan ujian dari Allah daripada kita memperhatikan nikmat dari Allah Taala. Zaman Syekh Ibrahim bin Adham tuh ada kisah orang gak ada tangannya, gak ada kakinya, matanya buta, nggak bisa nggak bisa bangun, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak bisa jalan, nggak kena penyakit lepra, nggak ada yang mau deketin, orang mau sedekah juga langsung nyuapin ke mulutnya. Tapi apa, ini orang selalu setiap ada orang nyuapin dia ucapin alhamdulillah atas nikmat yang besar, la ni'amihil kasimah. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang besar. Itu Syekh Ibrahim bin Adham
Nih kamu ucap alhamdulillah terus nikmat yang besar apa? Tangan nggak ada, kaki nggak ada, ya, mata nggak bisa ngelihat. Kemudian lagi kena penyakit lepra, orang jauhin. Kata dia, benar Allah kasih ujian, ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Tapi Allah masih sisain ada nikmat, dua nikmat yang besar. Kata dia, nikmat saya punya lisan bisa berzikir, nikmat saya punya hati bisa bersyukur. Itu nikmat. Makanya Sayyidul Habib Umar bilang, kita dikasih kesempatan buat beribadah aja itu udah karunia dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, itu nikmat dari Allah, kita nggak sadar. Kita bisa ngaji nih kayak begini, nikmat dari Allah. Nikmat yang besar. Kita bisa duduk nyempetin. Dari jutaan manusia kita bisa nyempetin di sini duduk. Bayangin. Apa bukan nikmat? Nikmat dari Allah. Karunia dulu. Bisa sholat 5 waktu. Apalagi yang dapetin keistimewaan sholat di awal waktu, sholat berjamaah. Apalagi yang tiap harinya hidup dengan Quran, tadi hidup dengan zikir. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang-orang yang mungkin dikasih sama Allah adab di dunia apa? Dijauhin dari rahmat Allah, dia maksiat, digelapin matanya, hatinya digelapin sama Allah, udah sibuk mengasyikan dunia, dia maksiat, dia berbuat dosa ini, dosa itu, dosa ini. Ini orang yang digelapin sama Allah, udah di dunia disiksa, dijauhin dari Allah, di akhirat juga bakal disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita yang hidup beruntung gitu. Allah kasih ini bukan untuk kesombongan kita, tapi kita ngerasa syukur, alhamdulillah ya Allah. Kita dipilih sama Allah, kita dikasih kesempatan bisa duduk, ngaji, sedikit, bisa sholawatan. Nah, ini kan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lihat sulitnya, jangan lihat susahnya. Ya tadi lihat, kalau lihat susahnya, kaki nggak ada, tangan nggak ada, mata nggak bisa lihat, kena penyakitnya, susahnya banyak. Susahnya banyak. Ya kita kalau dihitung-hitung masalah kita, sama nikmat yang Allah kasih nggak ada apa-apanya. Jauh lebih banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jauh lebih banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hanya lihat orang-orang soleh dikasih apapun mereka ucap alhamdulillah. Yang keimanannya tinggi ya, ucap alhamdulillah karena mereka nggak lihat apa namanya daripada ujian atau masalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dulu Sayyidina Abdullah ada satu sahabat Nabi yang diamputasi kakinya. Kakinya dipotong, punya anak 2, yang satu jatuh dari loteng meninggal dunia. Dikabarin habis dipotong kakinya, dikabarin anak kamu meninggal dunia yang satu. Kata dia, alhamdulillah Allah masih menyisahkan satu kaki dan mengambil dariku satu kaki, menyisahkan satu kaki. Alhamdulillah Allah mengambilku satu anak dan menyisahkan untukku satu anak. Masih bersyukur sama Allah Ta'ala. Masih bersyukur. Ya ada orang misalkan keserempet mobil atau apa ya, Allah kasih masih sehat, ada motor, ada baret, segala macam. Enggak ribet, alhamdulillah Allah masih kasih selamat, Allah masih kasih jaga. Itu orang yang mau bersyukur. Nah, kita perlu banyak bersyukur. Karena Allah singgung di dalam Al-Quran, wa qalilu min ibadiyah syukur, sedikit hamba-hamba yang bersyukur. Ya, syukur bukan hanya syukur lisan, tapi syukur juga prakteknya, makna syukurnya. Ya, sarful abad bima an'ama Allah bihi ilaih. Apa yang dilakuin hamba dengan nikmat yang Allah berikan untuk Allah. Kita dikasih nikmat mata, gunain buat di jalan Allah nih. Nikmat umur, nikmat sehat, gunain buat di jalan Allah. Buat ngaji, buat zikir, buat sholawat. Kita punya nikmat tangan buat bantu orang, punya nikmat kaki buat datang ke masjid, buat sholat 5 waktu, buat duduk sama orang-orang soleh. Itu kan namanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang bermakna syukur praktek, bukan hanya syukur lisan. Kalau syukur lisan cuma mengucapkan alhamdulillah. Syukur lisan alhamdulillah, itu memuji Allah, alhamdulillah hadhihi nikmah, dengan nikmat-nikmat ini. Ini cuma syukur lisan. Kemudian wanafik biwa'dihi wa nasrih. Nah ini penting. Adab kita sama Allah Subhanahu wa taala, nafik, kita percaya biwa'dihi, dengan janji Allah. Kita mesti yakin sama Allah, janji Allah Subhanahu wa taala. Dari semua apa yang diperintahkan Allah berikan janji buat kita. Kita percaya. Dari semua yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, ada janji Allah taala, kita harus percaya. Wa nasrih, dan juga pertolongan Allah
Allah, yakin Allah. Udah ente jangan bingung, ente tinggal jalanin hidup ente aja. Ente baca ayat Al-Quran, contoh satu aja ya. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan akan datang kemudahan. Percaya deh. Nanti saat ente dikasih ujian, kasih problema, yakin. Ya, nanti kita percaya dengan janji Allah. Nah, inilah yang banyak syaitan tuh merubah pemikiran manusia atau hati kita supaya apa? Supaya kita ini nggak percaya sama janji Allah Ta'ala. Ya banyak kan orang yang ketika diuji dia ngeluh, dia nggak percaya bahwa setelah ujian dia Allah bakal kasih kemudahan, kesulitan dia dikasih kemudahan. Apa dari semua janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kenapa orang-orang di Gaza sana masih bertahan? Karena mereka percaya dengan janji Allah. Mereka percaya, mereka yakin janjinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti Allah akan tunaikan. Apa? Allah suruh kita doa, ya berdoa. Ud'uuni astajib lakum. Minta padaku akan aku kabulkan. Udah mereka kita doa. Belum dikabulkan sekarang, tapi kita percaya Allah Maha mengabulkan. Bahkan kepercayaan inilah yang bisa membawa kita Israel ijabah, untuk cepat dikabulkannya doa kita. Ketika hamba yakin doa-doanya dikabulkan Allah, di saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabulkan doa. Ya permasalahannya kadang kita suka ragu, nggak percaya sama janji Allah tuh nggak percaya. Ada orang-orang nggak percaya sama janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahaya. Ya. Kenapa makanya orang-orang terdahulu, para anbiya, para sholihin, mereka yakin. Nabi Musa disuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala lari dari kejaran Firaun, lari sampai ke laut. Kan tahu bakal ada laut, belakangnya Firaun ngejarin. Ya mestinya pikir ngomong, makanya lari ke laut. Kapal nggak ada, apa nggak ada. Jadi lari kemana, kayak jalan yang lain. Tapi karena apa? Karena perintah Allah, percaya, yakin atas janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Sehingga sampai timbul keraguan dari umat Nabi Musa yang ikut dalam kejaran Firaun, gimana nih kita udah di sini. Kala inna ma'a rabbi sayahdi. Ya, ada Allah Tuhanku yang bakal kasih pertolongan sampai idrib bi'asakan. Suruh ketuk tuh lautan, buka. Allah yang buka, percaya. Terus sudah dibuka, bisa masuk. Percaya tuh laut nggak bakalan numpukin mereka. Saya yakin sama siapa? Bukan sama laut, sama Allah. Percaya dengan janji Allah. Wa nasrihi, dan pertolongan dari Allah. Allah Ta'ala, jalan. Kita nih udah disuruh sama Allah begini-begini, tinggal jalanin doang. Tinggal kita percaya, kita yakin. Tugas kita buat apa? Taat, ibadah sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Urusan yang lain Allah bakal kasih. Apa masalah rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa may yabtaghi indallaha rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Siapa yang menginginkan rezeki indallah, dari siapa? Di sisi Allah. Dengan apa? Wa'budu, dengan kita ibadah, udah taat ibadah. Rezeki kita bakal sampai sama kita yakin, kita percaya. Makanya orang-orang soleh itu derajatnya tinggi. Mereka enggak musingin walau ngurusin ini, ngurusin, tahu rezekinya bakal nyampe sama dia. Tugas dia bersyukur sama Allah, janji dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau orang kata kan enggak, saya sholat, ngaji, puasa, tapi saya kagak dapat rezeki. Teman saya maksiat dulu, duitnya banyak. Ini kan orang namanya beragu sama Allah. Ya gimana mau dikasih sama Allah Ta'ala? Dia ragu. Mestinya dia yakin, ya Allah, teman saya yang maksiat, duitnya banyak, apalagi yang taat, apalagi yang ibadah, apalagi yang sholat, yang udah jadi janji dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya tuh adab kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muatin iman kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu. Di antaranya kita percaya dengan janji-janji Allah, wa nasrihi, dan juga percaya dengan pertolongan Allah. Pasti ada masanya, ada waktunya. Ujian apa iya bakal kita hidup, seluruh hidup kita ujian nih. Ada datang masa.
Kita lihat kondisi ini dunia dengan gelapnya, dengan kesulitannya, masa-masa pelik, masa-masa sulit. Ya emang bakal terus begini kan? Akan datang pertolongan Allah, akan datang. Cuma ada waktunya. Cuma sebagian dari kita pengennya buru-buru aja. Ya ada waktunya, ada masanya. Yang penting kita yakin atas janji Allah, yakin sama pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wanufiru tadarru, perbanyak kita bertadarru. Tadarru itu adalah kita dengan tunduk doa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ibtihal, ibtihal itu merintih, mengemis, memohon. Ilaihi, kepadanya, fi sarra'i, dalam keadaan senang, wa dharra, dalam keadaan sulit. Banyakin kita doa, banyakin kita doa, minta, mohon sama Allah. Apalagi zaman-zaman sekarang nih, waktu-waktu seperti ini sulit. Kita lihat saudara kita di mana di Gaza, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa perang, bantuin, nggak bisa, doa gitu. Waktu-waktunya doa, hari-harinya doa. Saat-saat seperti ini nih, waktunya kita banyakin doa, banyakin mohon sama Allah, banyakin ngemis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doain saudara kita. Kita malam enak ya, ada rintian hujan deh, hujan ya rintih. Alhamdulillah kita masih hujan air. Saudara kita di Palestina hujan peluru, hujan rudal, dan api. Begitu nikmat. Kita doain mereka biar diangkat kesulitannya Allah. Perluin gitu. Malam kita bangun, kita berdoa, ibtihal. Makanya kita perhatiin Guru Mulia Al-Habib Umar itu selalu pasti sekarang tiap malam Jumat, tiap di majelis-majelis sebelum kalau keliling di Indonesia itu pasti ibtihal di akhir. Ngajakin kita berdoa bareng-bareng, ngajakin kita mengemis, berdoa, mohon Allah Ta'ala. Itu adab kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi disebutkan, jangan kita merasa kita kuasa, kita mampu, kita bisa, enggak. Kita perlu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu minta dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit. Arafillah fil khair, arifka bisyiddah. Kenali Allah dalam keadaan senangmu, Allah bakal mengenalimu dalam keadaan sulit. Ketika kita banyak doa, senggang kita banyak doa nyempetin ya. Insya Allah di saat kita sulit nih, kita perlu, kita genting, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal berikan pertolongan. Mohon maaf hadirin yang suka baca zikir, baca aurat, baca ratib, baca hizib. Kita nggak sadarin, kita istiqomah tiap hari aja kita baca ratib, kita baca hizib. Tuh nanti ada satu saat kita genting benar-benar, baru kita lihat tuh hasil dari apa yang kita baca. Dari zikir kita, dari ratib kita, dari hizib yang kita baca. Karena kita nggak ngerasa sekarang kita baca langsung, kita langsung baca habis baca wirid langsung kita bisa terbang, bisa ya ada apa selamat dari bencana atau enggak langsung. Kadang Allah kasihnya itu di saat-saat yang kita itu perlu. Yang manfaatnya keistiqomahan. Kayak ada orang biasa dawam sholat duha sama orang biasa dawam sholat duha, beda. Ada orang sholat duha sesemaunya atau sekedarnya atau sesempatnya, sama orang yang emang biasa dia duha terus istiqomah, beda. Ada orang yang biasa sholat istikharah tiap hari, sama orang yang kalau ada pilihan baru istikharah, beda. Karena di saat ada orang ada pilihan istikharah itu kadang-kadang nyambung langsung, kadang-kadang enggak juga. Ada orang ngomong saya istikharah agak dapat hasilnya gimana ya? Nah itu istikharah, udah istikharah tapi gak ketemu. Ada orang yang emang biasa Allah kasih dia istiqomah tiap hari sholat istikharah. Sholat duha itu pagi digabungin sama dia, istikharah, sholat isyraq, istikharah. Dia niatin istikharah tiap hari, itu di saat dia dapat kesulitan Allah kasih kemudahan dia buat pilih mana yang perlu dipilih. Ada orang sholat hajat di saat dia perlu, sama orang biasa sholat hajat, beda. Tiap hari dia sholat hajat, enak aja tuh hidup. Sama orang yang enggak ya, kalau perlu baru sholat hajat, udah genting deh bahasanya, udah genting, udah sulit baru dia sholat hajat. Ya, beda sama orang yang rutin. Di saat dia rutin sholat hajat tuh mudah. Ada orang-orang soleh baru ngangkat tangan langsung digabulin Allah. Ada.
Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul baru ngangkat tangan langsung dijawab sama Allah. Jalan Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Ada orang ngeluh masyarakat, Habib tolong doain kampung gitu udah berbulan-bulan gak turun hujan. Habib Ali bilang yuk kita doa. Ngomong sama Habib Saleh bin Muhsin Hamid, kata Habib Saleh anak yang doa. Ayo doa bareng anak musafir. Habib Saleh anak musafir dari Jawa Timur. Memang ngangkat tangan langsung turun hujan. Enggak pakai lama. Apa? Dulu Sayyidina Abdullah bin Mubarak pernah jalan di satu jalan, pernah di kampungnya itu nggak hujan-hujan, nyuruh. Bahasanya pemerintahnya nyuruh sholat istisqa, doa nggak turun hujan. Kalau lama jalan lihat ada orang kurus kecil, lunglai, pakaian kotor, ngangkat tangan, ya Allah, dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu Engkau berikan, turunkanlah air dari langit, turunkan hujan langsung. Abdullah bin Mubarak dengerin, orang hebat, orang bukan orang sembarangan. Dilihatin pas pulang, ternyata dia mampir ke rumah tempat penjualan budak, berarti dia tahu ini budak nih. Besok saya datang, saya berduit, saya datangin, saya mau beli. Besok saya datang, ngomong sama penjual budak, saya mau beli budak. Coba tunjukin semua budak yang kamu punya, semuanya tunjukin 40 budak kurang lebih. Dilihatin budak-budak paling kuat-kuat, bagus, kerjanya bagus ini. Nggak ada yang ini semua. Punya lagi nggak ada lagi. Dia bilang nggak ada. Kemarin lihat ada orang kurus masuk dari keluar dari sini. Oh ada satu lagi, tinggal satu. Nggak bisa kerja, kurus, capean aja udah sakit-sakitan. Coba melihat pas dilihat dia nih, dia saya mau beli. Oh dia mau beli, dia yang mau beli ya. Berapa yang mau jual? Lu buat dia mah udah setengah harga dah. Mau beli. Dia beli sama Abdullah bin Mubarak keluar dari rumah perbudakan ngomong. Budak, mulai sekarang kamu tuan saya budak kamu, kata Abdullah bin Mubarak. Ente suruh anak apa aja, anak budak ente. Kaget ini budak, kenapa ente ngomong gitu? Udah pokoknya mulai sekarang ente mau apa aja. Jalan dia bersama. Pas jalan bersama, kenapa ente lakuin ini? Dia bilang enggak, kemarin anak waktu ngelihat habis sholat istisqa belum turun hujan, ente ngangkat tangan, ente doa minta sama Allah turun hujan. Ente bukan orang biasa, ente orang spesial. Allah kasih ente punya kemuliaan. Langsung kaget ya. Kok ente tahu? Gak ada yang tahu antara ane sama Allah Ta'ala. Dia bilang gak ada lihat ente angkat tangan dia doa langsung Allah turunin hujan. Ya udah, dia lewat masjid dia bilang saya boleh nggak saya numpang sholat 2 rakaat di masjid. Silakan. Nggak perlu minta izin, saya yang perlu minta izin sama engkau. Silakan sholat 2 rakaat. Tapi sholat 2 rakaat diangkat tangan, ya Allah, hijabku denganmu sudah ada yang mengetahuinya. Hubunganku denganmu sudah ada yang mengetahuinya. Maka ya Allah ambillah aku. Saat itu juga meninggal dunia. Doanya dijawab sama Allah buat meninggal dunia langsung diambil Allah. Bayangin, ini orang punya rahasia ahli. Dekat sama Allah, sampai doanya dijawab sama Allah, bayangin. Karena udah biasa doa, biasa munajat, biasa punya hubungan sama Allah SWT. Beda sama orang yang sesekali, sama orang yang emang udah biasa. Ketika dia sudah biasa, dia sudah terbiasa untuk istiqomah, maka di saat dia sulit langsung Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Ya. Dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala urusannya. Makanya begitu perlu banyakin tadarruf, banyakin doa, banyakin minta, banyakin ngemis sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak orang-orang di Gaza, bukan mereka enggak berdoa, mereka berdoa. Doa-doanya hebat. Doanya hebat, doanya alim, doa mulia, hufadzul Quran banyak di Gaza. Ya mohon maaf, Allah kasih ujian. Biasanya ujian itu turun karena musibah, karena apa? Dosa kita. Tapi apa ya kita pantas bilang orang-orang di Gaza diuji sama Allah karena dosanya? Nggak ada dosanya mereka, dosa kitanya. Kita ini yang di sini yang banyak dosa. Kalau mereka mau mulia, meninggal dunia juga yang kena rudal, yang kena bom, yang kena apa itu semuanya meninggal dunia langsung masuk surga. Indah disambut sama para malaikat, sambut sama bidadari. Tapi karena dosa-dosa kita yang banyak salahnya, doanya hebat orang-orang di sana. Makanya Allah kasih kesabaran, ketabahan, ketenangan hati, diuji rumah hancur. Coba orang Jatiwaringin udah rudal turun Jatiwaringin mungkin ribut gitu di sini ya. Coba kita bayangin gitu kalau Jatiwaringin jadi Gaza begitu jalanan tuh semuanya kita lihat juga ke Gaza. Gimana coba? Tapi insya Allah benar-benar dijaga Allah. Kita belum tentu iman kita
sekuat mereka loh, belum tentu. Karena mereka sudah menjadi orang-orang istiqomah, taat sama Allah dari kecil-kecil, diajarin hafal Quran. Kita dari kecil-kecil udah main Mobile Legends, udah main PF, FF, apa itu udah rusak dari kecil-kecil. Nah orang-orang soleh di sana belum tumbuh kumis sudah hafal Quran, belum tumbuh kumis mereka sudah hafal Al-Quran. Orang-orang soleh habis baterainya. Hebat. Orang-orang di sana tuh hebat, luar biasa. Ya karena mereka punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin atas janji-janji Allah. Mereka selalu berdoa, banyak minta, banyak mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah menjadikan kehebatan untuk mereka. Makanya kita perlu adab kita sama Allah. Nyambungin hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita berada. Jangan kita berprasangka buruk sama Allah, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita prasangka baik. Dikasih begini, prasangka baik. Dikasih begitu. Enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Insyaallah dalam hidup kita enggak ada yang sia-sia. Apa yang dikasih begini semua ada maknanya. Apa yang dikasih begitu semua ada maknanya. Semua ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tinggal apa? Tinggal kita beradab sama Allah Subhanahu wa taala yang paling penting. Kemudian mu'adzim syairul hurmatihi la ta'khudna fihi lawmatal laim. Insyaallah kita sambung nih di bulan yang akan datang. Tapi hadirin hadirat, kita perlu sama yang namanya akhlak, perlu namanya adab. Apalagi di zaman seperti sekarang. Apa sih yang dilihat dari manusia kalau bukan akhlak? Tadi kita ceritain Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak orang soleh luar biasa, kaya raya, pedagang. Mungkin sebagian orang, oh ini orang kaya, orang alim, bukan orang kaya, alim. Abdullah bin Mubarak itu pendapatnya sampai sekarang kita pakai tiap kita buka Quran, pasti awal surat ada basmalah, itu pendapat beliau. Salah satu dari ulama salaf. Hebat karena apa? Karena orang tuanya juga hebat. Jadi kalau kita pengen punya anak-anak yang hebat, yang soleh, yang akhlaknya mulia, kitanya juga pengen punya anak soleh, kitanya juga biar jadi orang soleh. Biar kita menjadi orang yang berakhlak sama Allah Ta'ala, taat sama Allah, ibadah. Itu dulu Sayyidina Mubarak, abahnya Abdullah bin Mubarak, orang soleh. Itu apa namanya, kuli dia kerja sama satu orang kaya raya punya perkebunan kurma besar. Mubarak ini kerja ngurusin kurma, pohon kurma diurusin. Suatu hari si majikannya nih, yang orang kaya raya ini manggil, Mubarak sini kamu, tolong cariin kurma yang paling bagus. Saya mau kedatangan tamu, saya mau jamu tamu saya. Cariin kurma yang paling bagus. Begitu tuannya. Pergi Mubarak keliling, dia petikin kurma, dia balik lagi dikasih ini tuan. Pas dicobain kurmanya masih sepet, belum matang nih kurma masih mentah. Mubarak nih kurma masih sepet, belum matang, belum bagus ini, cari yang bagus. Saya mau nyiapin buat tamu nih, maksudnya rutop yang bagus, yang manis dimakannya enak, jangan yang sepet. Pergi lagi dia keliling, cari lagi dapat, dibalikin lagi. Ini tuan. Dicobain lagi, sepet lagi 2 kali, sampai ketiga kali marah majikannya. Mubarak, kamu kerja sama saya udah berapa tahun? Kamu kerja sama saya udah belasan tahun, bukan setahun 2 tahun, belasan tahun kamu kerja. Kok kamu nggak bisa ngebedain mana kurma yang udah matang yang bagus sama kurma yang masih mentah, masih sepet? Apa jawabnya Mubarak? Kata Mubarak bilang, Tuhan pekerjakan saya untuk merawat kebun kurma, bukan untuk nyobain kurma. Jadi selama saya kerja, saya nggak pernah nyobain kurma nih, mana kurma yang manis, kurma yang sepet, nggak pernah. Tuh amanahnya dipegang. Dia bilang, Tuhan mempekerjakan saya buat ngurusin kebun kurma, bukan buat makanin kurma. Jadi saya nggak tahu mana yang kurma manis, mana. Kita bukan tukang kurma juga, kita tahu mana yang sepet, mana yang manis.
Kita bukan tukang korma, kita makan kurma, kita tahu, bayangin saking apa amanah, akhlaknya luar biasa, takut dia sama Allah Ta'ala. Emang gak ada yang lihat, mungkin dia mau makanin korma, dia mau apa, tapi ada siapa yang lihat? Maha melihat Allah Ta'ala. Sampai ketika duduk di majikannya pernah ngobrolnya, Mubarak, apa patokan kalau seseorang itu mencari suami atau menantu untuk anak putrinya? Si majikan punya anak perempuan nih. Orang-orang semua patokan dengan hartanya, dengan kekayaannya. Oh, ganteng. Nyari mantu yang ganteng atau yang kaya. Kata Mubarak bilang, cari suami yang akhlaknya baik, yang akhlaknya bagus. Karena itu gak bakal merugikan. Dia bakal jadi suami anak kita, akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Insya Allah gak akan merugikan. Cari. Ya kan Nabi SAW yang bilang, nikahin perempuan cantiknya, kayanya, atau dengan dijamaliha, walidi maluha, terus nasabnya, keturunan yang baik. Tapi apa kata fadhal bidati din taribat yadak. Tapi kalau kamu cari karena agama, udah senang hati, ya bersih itu, nggak akan ada kecewa sama sekali. Taribat yadak artinya lepas dari debu, nggak ada yang menjadi kecewa buat kita. Artinya apa? Rasulullah suruh kita cari pasangan yang berakhlak, yang akhlaknya bagus. Begitu juga. Sampai saking majikan itu terharu. Ya udah, saya nggak dapetin di sini orang yang akhlaknya bagus kecuali kamu nikahin anak perempuan saya. Suruh nikahin lah Mubarak sampai jadi apa? Jadi anaknya Abdullah bin Mubarak. Nggak lepas begitu aja Mubarak punya mertua kaya nih, anaknya mertua kaya, tinggal mertua kagak dibawa istrinya. Ikut aja. Dibawa istrinya, ayo ikut saya. Mau hidup sama saya, hidup senang susah sama saya. Ya, mau hidup sama saya, senang susah sama saya. Sampai gitu. Ya, jadi orang soleh. Makanya kita kalau pengen punya anak berakhlak, kitanya juga mulai berakhlak. Kita pengen punya anak solehah, kitanya juga jadi yang soleh. Gampang. Kalau mau menilai manusia, kita bukan menilai manusia, enggak gampang. Kita punya anak nih, ya mohon maaf, anak kalau udah nangis ngegerung-gerung, sampai teriak-teriak. Coba deh kita perhatiin, kita di dalam rumah kalau ada urusan pasti teriak-teriak. Anak kita pasti nangis. Kita nih kalau berantem sama istri kita atau sama keluarga kita ngangkat suara, nanti anak kita bakal nyontoh ngangkat suara. Itu pasti. Kita yang kalau di rumah lenje, maunya apaan aja mesti diturutin, nanti anak-anak itu bakal begitu. Tapi kalau kita didik, kita ajari. Kalau ngomong nih, misalkan orang tua ngomong sama pasangannya dengan baik, anak mesti ikutin ngomongnya baik. Ya kan? Jadi kita perlu memperbaiki dari mana? Dari atas. Nanti insya Allah ke bawah juga ikut baik. Dari orang tua, anak dan orang tua. Ya, kalau kita pengen punya anak keturunan yang baik, insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita keturunan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, dibagiin kertas. Ya, ada doa yang Kamis kemarin dikasih wasiat amalan, dikasih ijazah juga kalau nggak salah Habib Abdurrahman bin Hafid. Ya, Habib Abdurrahman bin Hafid ada fotonya. Beliau adalah putra dari Habib Ali Masyhur bin Hafid. Habib Masyhur ini ayahnya dulu mufti Kota Tarim. Habib Abdurrahman bin Hafid ini sekarang pengurus Darul Mustafa, ya, yang Habib Umar wakilkan kepada beliau. Ya, beliau yang mengurusi, artinya syu'un dari Darul Mustafa beliau. Nah, kemarin malam Kamis hadir di rumah Ustaz Farhan kalau nggak salah ya. Ya, Habib Abdurrahman ngasih ijazah nih. Ya, saya cuma melanjutin aja baca Rabbi Syrah li Sadri wa Yassir li Amri. Nah, ini ijazah sebenarnya dari Habib Umar juga. Disuruh baca setiap hari minimal 100 kali karena kalau saya lihat ya dari doa Quran ini banyak orang zaman kita sekarang yang goyah imannya. Kalau bahasa anak mudanya kena mental. Emang lu paling banyak sampai sekarang beneran. Banyak anak-anak muda sekarang yang pada sakit, bukan sakit kena bunuh. Kalau dulu mau sakit apa ya, ini enggak, sakitnya mental. Anak muda zaman sekarang banyak banget. Perhatiin. Banyak anak-anak muda sekarang, kalau dulu kita di pondok kalau salah apa-apa dihukum pakai rotan. Sekarang mana bisa anak santri dipukul pakai rotan. Beda mentalnya beda. Kalau gitu dari dulu udah mental kita digembleng aja. Kalau sekarang nggak bisa. Udah beda zamannya.
Nah, banyak yang rusak hatinya, kadang-kadang ditinggal sama orang tua, rusak hatinya. Apa kena mental ya? Ada yang ditinggal sama pasangannya kena mental, ada yang trauma dengan kehidupannya kena mental, banyak. Makanya Habib Umar wasiatin ini udah berapa waktu yang lalu? Kalau tahu ini berapa tahun yang lalu Habib Umar udah wasiatin kita baca Rabbi shrah li sadri sehari 100 kali jadi wiridan. Terus la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini salah satu dari 3 wirid yang jangan sampai dilupain. Bacanya 100 kali. Di antara keistimewaannya 4 kelebihan: aman daripada kefakiran, aman daripada buasnya alam barzakh, ya, pembuka kepada pintu rezeki, pembuka pintu-pintu surga, mengetuk pintu surga. Terus sholawat di akhir zaman ini kita baca dari Habib Ali bin Hasan al-Attas. Ini diijazahi juga oleh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim wa adhib huzna qalbi fi dini wa fi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini juga dibacanya berapa kali? 1000 kali kalau bisa. Ya, malam Jumat asar hingga hari Jumat bacanya 1000 kali kalau bisa, kalau mampu. Terus baca ayat kursi di 4 keadaan jangan dilupain. Selepas sholat 5 waktu baca ayat kursi, sebelum tidur, terus masuk keluar dari rumah atau kantor atau tempat dagang, toko. 4 ketika masuk ke rumah, masuk atau keluar tuh ya, ada 4. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, biar jadi penyebab kepada turunnya rahmat Allah, dikasih rezeki yang luas. Kemudian doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma inni dha'if wa qawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ila al-khairi bi nasiyati waj'al al-islam muntaha ridhai. Allahumma inni dha'if wa qawwini wa inni dhalil fa'izzani faqawwini wa inni dhalil fa'izzani wa inni faqir fa'aghnini ya arhamar rahimin. Ini juga dibaca berapa kali itu? Enggak kelihatan. Ya, itu doa yang Habib Abdurrahman ijazahin buat antum semua yang hadir kemarin di rumah Ustaz Farhan. Ini Habib Abdurrahman suruh cetakin, suruh bagiin. Ya, suruh cetakin, suruh bagiin. Di majelis Rasulullah juga kemarin beliau nyampein sama, suruh tulis, suruh bagiin biar kita aman insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa amalin biar insyaallah jadi keberkahan buat kita semua. Seperti tadi kita rutinin. Kita yang mungkin sekarang belum gelisah tapi bisa waktu gelisah. Ada kegelisahan apa? Ya, kadang saya pribadi misalkan kadang-kadang ada gelisah gitu, ada datang. Kadang-kadang ada trauma yang saya rasain paling berat itu waktu meninggal abah saya, berat. Itu kadang-kadang sampai sekarang suka berasa gitu. Ya emang mungkin kita manusiawi pasti ada aja ujian yang membuat gitu pegel, sedih atau sumpuk, pasti ada. Tapi insya Allah kalau kita rutinin, kita amalin, Allah Subhanahu Wa Taala angkat kesulitan kita, angkat kegelisahan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khair. Guru-guru kita yang udah nyetakin ini kertasnya, saya juga cuma dikasih lewat WhatsAppnya doang ke Ustaz Ibrahim yang nyetakin ini kertasnya. Mudah-mudahan jadi pahala ngalir terus. Amin. Kita doain Umi Ustazah Suciwati, Allah kasih sehat afiat. Ustaz Abdurrahman juga tadi kurang sehat dan diangkat penyakit beri kesembuhan keafiatan. Ala hadini wa likulli yang salih wa ala hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.